Nyeri adalah suatu pengalaman yang tidak mengenakan, ya. Itu bisa kena kerusakan jaringan, kerusakan saraf, itu juga membuat nyeri. Secara umum, penanganan nyeri terdiri dari pemberian obat-obatan untuk mengurangi nyeri, bahkan sampai dengan tindakan operasi. Namun sekarang kita mempunyai suatu alternatif tindakan yang baru, yaitu tindakan intervensi nyeri. Teknik intervensi nyeri adalah suatu teknik baru yang dapat menjembatani antara pemberian obat-obatan dengan tindakan operasi. Kapan kita melakukan tindakan intervensi nyeri? Pertama, pasien yang mempunyai nyeri kronis bisa. Jadi pasien sudah sering minum obat terus-terusan, namun tidak memberikan hasil yang tidak dapat menghilangkan nyeri secara maksimal. Kedua, pasien yang perlu operasi, namun ada keterbatasan dari kondisi fisik pasien, seperti ada kelainan jantung. Kemudian pasien-pasien kanker, pasien mengeluhkan nyeri yang sangat, namun tidak dapat dioperasi karena lokasi sumber nyerinya sangat dalam sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tindakan pembedahan. Pertama-tama dapat kita kerjakan dengan menggunakan jarum yang sangat kecil. Itu kita suntikan ke tubuh pasien melalui panduan dengan alat C-arm ataupun dengan alat USG. Apa yang kita suntikan? Kita dapat langsung menyuntikkan obat-obat anti nyeri atau obat lokal anestesi ke bagian sumber nyeri. Teknik yang kedua adalah dengan penggunaan alat radiofrekuensi. Alat itu adalah suatu alat yang dapat memberikan rangsangan listrik pada saraf-saraf penyebab sumber nyeri. Sehingga kita dapat mengubah sifat saraf itu, di mana saraf yang membuat nyeri menjadi saraf yang tidak menimbulkan rasa nyeri. Dalam intervensi nyeri, ada dua alat yang kita gunakan. Yang itu pertama alat USG dengan memanfaatkan gelombang suara, ataupun dengan alat C-arm dengan menggunakan sinar X-ray. Nah, kapan kita memakai alat USG? USG sangat cocok untuk pada nyeri-nyeri yang disebabkan oleh masalah di otot, masalah di sendi, ataupun pasien-pasien yang mempunyai kontraindikasi untuk dilakukan sinar X-ray, seperti pasien dengan hamil. USG dapat kita gunakan pada pasien-pasien seperti itu. Kemudian pada nyeri-nyeri yang terkena di daerah wajah, di daerah tulang belakang, dari leher sampai ke tulang ekor, bahkan nyeri kanker, itu kita gunakan dengan panduan C-arm. Jadi guiding mesin dengan menggunakan sinar X-ray. Keuntungan dari terapi intervensi nyeri. Yang pertama jelas, pada pasien-pasien dengan nyeri yang kronis, nyeri yang berkepanjangan, mereka harus minum obat selama berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Dan tentu itu akan membawa efek samping ke ginjalnya atau ke hati. Yang kedua, pada pasien-pasien dengan nyeri kronis, contohnya seperti HNP di tulang belakang. Zaman dulu hampir semua HNP harus dioperasi. Sekarang dengan tindakan intervensi nyeri, ternyata tidak semuanya perlu dioperasi. Karena dengan intervensi nyeri, kita dapat langsung menghilangkan saraf penyebab nyeri, di mana tindakan itu dapat dilakukan di klinik rawat jalan, bisa juga dengan rawat inap, sehingga pasien tidak perlu mendapat irisan operasi, luka irisan operasi yang besar, ataupun mendapatkan resiko dari pembiusan dan resiko operasi.